meeting secara virtual melalui sarana Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, terima kasih sebelumnya kami juga ucapkan kepada para official ataupun orang tua yang sudah bergabung untuk agenda technical meeting kita pada malam hari ini. Nanti ada 2 agenda yang akan kami sampaikan. Yang pertama nanti akan ada penyampaian teknis perlombaan dari Coach Eka Yuli. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga misal ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan. Kemudian nanti juga akan ada penyampaian sedikit alur ataupun flow untuk di venue pertandingan di hari Sabtu besok dari panitia seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu technical meeting pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Berikutnya, mari kita dengarkan penyampaian dari Coach Eka berkaitan dengan teknis pertandingan. Kepada Coach Eka Yuli, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Eka Yuli. Saya ditugaskan sebagai TD, Technical Delegate, di acara GIS Archery Turnamen GISFAS 2023. Acara ini sudah tahun yang kedua yang kami ikuti. Untuk yang di Panahan, mungkin ada serangkaian kegiatan lain juga ya, Mister ya, di luar Panahan. Betul. Ya, untuk di Panahan ini yang kedua, agenda tahunan sepertinya untuk GIS. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tahun ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok tanggal 18 Maret 2023. Ini tempatnya di halaman sekolah di lapangan Global Islamic School 3 Yogyakarta. Di sana nanti akan ada 2 lapangan yang digunakan untuk perlombaan Panahan GISFAS 2023 ini. Jadi satu lapangan digunakan untuk TK SD kelas 1, 2, 3, nanti ada di dalam. Kemudian yang kelas 4, 5, 6, dan SMP di halaman sekolah. Jadi ada 2 lapangan. Kemudian nanti alurnya akan dijelaskan lebih lanjut. Saya akan menyampaikan tentang teknis perlombaan. Di perlombaan ini diikuti 3 kategori, dilaksanakan 3 kategori divisi nasional semua, TK SD 1, 2, 3 jarak 10 meter, 4, 5, 6 jarak 15 meter, dan SMP jarak 20 meter. Kalau untuk naik grade, misalnya kelas 1, 2, 3, ikut yang 4, 5, 6 boleh ya. Tapi kalau yang sudah 4, 5, 6, ikut yang 10 meter, tidak dibolehkan lagi. Standar alat, seperti biasa, divisi nasional, divisi standar BOM menggunakan busur dengan berbahan dasar kayu, handle-nya, lasernya laminasi fiber. Kemudian anak panahnya bambu diperbolehkan, kemudian platinum diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan itu karbon dan mix karbon. Kemudian karbon yang untuk recap itu. Ya, untuk karbon biasanya untuk recap itu nggak boleh. Platinum, bambu
Boleh. Platinum kayak Kemudian punya Ega. warna fans wajib sama, fans, nok wajib sama, kemudian diberikan inisial pada safnya minimal 6 Manisnya karena sama, yang sama digunakan itu, untuk warnanya sama. memanah itu terdiri dari 6 anak panah per seri sampai dengan 6 seri, yaitu satu sesi. Setiap atlet akan memanah 6 seri atau satu sesi per divisi. Kecuali yang untuk SMP, nanti setelah babak kualifikasi akan dilaksanakan babak eliminasi. Babak aduan mulai dari seperempat final. Jadi diambil 8 besar. Kemudian selama perlombaan, atlet maupun wali atlet, official tidak diperkenankan menggunakan pakaian berbahan jeans, denim, maupun kamuflase. Wajib bersepatu. Pada saat penembakan, target face yang digunakan juga standar. Target face 80 cm 6 ring yang biasa digunakan untuk divisi nasional. Kemudian menggunakan ABC square, A di kiri bawah, B tengah atas, dan C kanan bawah. Kemudian nanti setiap bantalan, setiap target akan terdapat juara 1, 2, 3 dan berhak mendapatkan medali juara bantalan. Dan selain itu, setelah di total semuanya, semua peserta per kategori, baik putra maupun putri, akan ada juara umum, juara 1, 2, dan 3. Juara 1, 2, dan 3, maaf. Diambil total skor tertinggi dari semua peserta per divisi. Kemudian waktu perlombaan sudah di-share, kita usahakan sesuai dengan THB, Technical Handbook, dengan rundown yang tertera di sana. Kita akan mulai persiapan jam 7, sudah diharapkan semua peserta hadir, terutama yang untuk grup 1. Nanti kita akan terdiri dari 4 grup. 4 grup ini sudah dibagi waktunya sesuai dengan THB. Nah, nanti diharapkan waktu tersebut adalah waktu sudah mulai untuk memanah, untuk praktis, untuk official practice dan babak kualifikasi. Oleh karena itu sebelumnya ada pemeriksaan alat segala macam, itu sudah disiapkan beberapa menit sebelumnya, sehingga peserta diharapkan hadir 1 jam sebelumnya. Nanti pemeriksaan alat akan dilaksanakan di tengah lapangan di atas shooting lane sebelum penembakan sesuai kloter atau grupnya masing-masing sebelum waktu tersebut. Jadi diharapkan peserta siap sebelum waktu yang ditentukan tentunya, nggih. Kemudian apa lagi? Oh, di THB mohon maaf tidak tertera untuk kloter atau grup 4 yang divisi nasional SD jarak 10 meter. Di sana hanya sampai dengan kloter 3. Namun kita akan laksanakan sampai 4 grup. Grup yang keempat setelah lohor. Jam 12:30 akan dimulai untuk grup yang keempat. Untuk TK SD 1, 2, 3 ada yang masuk di grup 4 dan SMP. Kemudian mohon diperhatikan untuk peserta yang ikut di SMP juga ada penambahan peserta yang tadinya dijadwalkan hanya 1 grup di grup keempat saja setelah lohor, namun karena banyaknya peserta, ada sebagian yang
akan bertanding di grup 3. Jadi di grup 3 itu nanti ada 2 kategori, ada SD kelas 4, 5, 6, jarak 15 meter, dan SMP jarak 20 meter. Ada 2 kategori di dalam satu lapangan yang sama. Tapi tidak usah khawatir, nanti perhitungan skornya tetap per kategori. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan. Untuk praktisnya itu berapa menit, Coach? Praktisnya kami beri kesempatan masing-masing 2 seri. Diperkirakan sekitar 15 menit. Waktu yang dibutuhkan. Jajeka, Yap, kalau nggak pakai aksesoris nggak apa-apa, Jaj. boleh. Boleh tidak menggunakan aksesoris, boleh menggunakan aksesoris. Siap. Oke, thank you, Jaj. Maaf Coach Eka, mau nanya. Siap. Boleh. Untuk yang kategori SD itu tidak ada eliminasi Coach ya? SD tidak ada eliminasi, yang ada eliminasi baru SMP. Berarti selesai satu sesi sudah selesai ya Coach ya? Ya, setelah Terima kasih, Coach. selesai satu sesi, nanti akan diarahkan langsung UPP, langsung penyerahan medali bantalan. Insya Allah. Seperti itu ya, Mister ya? Betul, untuk per grupnya nanti setelah selesai grupnya akan dilakukan untuk penyerahan medali bantalan, tapi untuk yang juara umum nanti di UPP-nya semua di akhir setelah semua grup selesai. Iya, betul. Jadi nanti 3 terbaik putra dan putri SD SMP dilaksanakan bersamaan di belakang. Harap bersabar. Yang skornya tertinggi. Coach mau tanya, itu ada juara sesi juga nggak? Juara sesi. Sesi 1, sesi 2 gitu, dapat nggak? Eh, Jumlah total besok aja. babak kualifikasinya hanya SMP. terdiri dari 1 sesi. Oh, berarti 1 sesi aja. Yang SMP? Yang SMP babak kualifikasi 1 sesi, kemudian dilanjutkan dengan babak aduan, eliminasi diambil seperempat final 8 besar. Oh, berarti juara sesinya nggak ada, langsung juara eliminasi. Babak kualifikasi SMP. ada medalinya. Oh, ada medalinya ya. Ada. Ya, ada medali. Namun uang pembinaannya tidak ada. Uang pembinaan hanya di babak eliminasi untuk yang SMP. Kalau yang untuk SD ada. Insya Allah. Ya, makasih Coach. Siap? Ada lagi? Teknis pertandingan? Silahkan. Wonogiri, Batang, Silakan, Semarang, Bapak Ibu. Nggih. Jogja, Kota Bantul, Gunung Kidul. Lagi Coach, mau tanya. Ya. Anak saya kan SMP putri, masuk SMP kategori SMP putri. Dia itu kan yang putri yang grup 4-nya cuma hanya 2, 3. 6 berarti ya yang masuk grup 4 ya? Ya, 6 orang ya? Berarti Iya, anak saya betul. masuk yang grup 4 ya? Yang Hanisa? Yang nggak bawah. apa. Coba nanti dicek kembali, nggih. Grup 4 SMP. Berarti memang dibagi 2 ya? Jam 12.30. Terus yang sebelumnya ikut yang grup 3 ya, Coach? Iya. Ya, 10-11. Ya, Ada makasih, sebagian yang di grup 3, ada sebagian yang di grup 4. Iya. Nggak berubah ya? Soalnya saya kan dari luar kota. Takutnya terlambat. Insya Allah tidak berubah, namun diharapkan 1 jam sebelumnya sudah hadir. Iya, makasih. Oke, kita usahakan tepat waktu, dan karena waktu sangat berharga sekali, jadi mohon persiapan sebelum waktu yang sudah ditentukan. Berarti kita daftarnya 1 jam sebelum lomba boleh ya? Nggak harus pagi ya? Nggak harus. Sesuai dengan jadwalnya saja boleh.
1 jam sebelum jadwal yang sudah ditentukan grupnya untuk itu. per grupnya. Ya, makasih. Oke, tidak harus datang pagi semua karena nanti sangat menumpuk dan akan dibagi-bagi per grup. Yang boleh masuk ke lapangan hanya grup yang akan bertanding. Yang lainnya menunggu di luar. Tidak boleh masuk ke lapangan. Seperti itu. Coach nanya lagi ya, Coach. Ya, Untuk official boleh bantu dibantu boleh nggak masuk ke lapangan untuk officialnya? official diperkenankan masuk atas izin wasit setelah semua proses pencatatan skor selesai dilakukan. Jadi untuk membantu atlet untuk mencabut anak panah misalnya boleh. Dengan seizin wasit setelah proses pencatatan skor selesai semua dilakukan. Jadi kalau misalnya belum selesai, mohon official menunggu di belakang, di waiting lane. Izin judge. Yap. Yang mencatatkan skor itu ada sendiri nggak? Atau anak-anak itu sendiri nanti yang nyatat skor? Soalnya ada yang kelas 1 yang mungkin belum bisa nulis atau ngitung dengan benar. Ada petugas skorernya. Oh, siap. Dari panitia ada petugas skorernya, namun nanti untuk yang SMP diharapkan sudah menulis sendiri. Siap. Thank you, Judge. Matur nuwun. Izin bertanya lagi, Coach. Itu Yap. yang kelas 1, 2, 3, untuk sebelum dicabutkan itu perlu ditandai ya? Perlu ditandai nggak? Atau langsung cabut, langsung scoring? Ya, kalau pemberian tanda itu seharusnya dilaksanakan setelah proses pencatatan skor dilakukan. Oh, gitu. Ya, jadi harus dirubah ini kebiasaan yang sudah harus menandai dulu. Nah, ditandai oleh masing-masing atlet berarti ya? Masing-masing atlet menandai sendiri. Berarti nanti atlet dibekali sama pulpen berarti ya? Betul. Oke. Ya, nanti atlet dibekali pulpen. Kemudian ditandainya setelah proses pencatatan skor selesai dilakukan. Jadi sebelum selesai dicatat tidak diperkenankan untuk menyentuh anak panah. Apalagi memberi tanda. Oke, terima kasih, Coach. Bertanya, Coach. Siap. Mau ngulangi untuk yang SMP itu berarti 1 sesi, Coach ya? 1 sesi babak kualifikasi, kemudian nanti yang masuk 8 besar melanjutkan ke babak eliminasi seperempat final sampai dengan final. Kalau seperti biasanya kan 2 sesi, Coach ya, biasanya. Iya, ini semuanya 1 sesi. Kita dilaksanakan 1 hari. Dari awal sudah disampaikan. Ya, sampai-sampai. Silakan, ada lagi? Teknis pertandingan. Untuk teknik pertandingannya seperti luber kemarin kan, Coach? Atau ada perubahan sebelum ada perubahan lainnya? Seperti biasa kalau jazz kan ngadain seperti itu atau ada perubahan? Teknisnya sama, hampir sama. Semua pertandingan, teknis pertandingan sama. Pertama kali datang, mungkin nanti akan dibantu oleh ada panitia di registrasi. Kemudian setelah itu dipanggil untuk memasuki lapangan. Kita lakukan cek alat dan cek posisi berdiri atlet di lapangan. Setelah itu dilaksanakan official practice. Kemudian dilaksanakan babak kualifikasi. Setelah babak kualifikasi selesai, langsung diarahkan untuk upacara penghormatan pemenang juara bantalan. Dan untuk grup yang berikutnya langsung baru masuk setelah grup berikutnya masuk setelah grup setelahnya masuk setelah grup sebelumnya keluar seperti itu. Jadi tidak menumpuk di lapangan. Silakan. Ya. Izin, Coach. Yep. Ini jatahnya ofisial, 1 atlet, 1 ofisial atau bagaimana? Ya, 1 atlet maksimal 1 ofisial.
Jadi tidak boleh satu atlet didampingi oleh 2 official sekaligus di waiting lane. Jadi maksimal 1. Tapi kalau satu official mendampingi beberapa atlet boleh, hanya 1 atlet maksimal boleh didampingi 1 official. Dan nanti kalau ada pelatihnya, ada bapak ibunya, nah salah satu yang masuk. Masuk, Judge. Yang lain nanti menunggu. Menambahkan. Ada disediakan ruang tunggu. Menambahkan, Judge. Siap. Ya. Untuk teman-teman yang dari klub yang sekiranya membawa banyak atlet, mungkin dihimbau atau diharapkan untuk tidak terlalu banyak ofisial yang masuk karena memang posisinya terutama di jarak 10 meter ya, daripada nanti crowded semuanya turun, 1 atlet 1 ofisial. Nanti kalau yang klub, terutama yang klub yang pendaftarannya melalui klub, kalau bisa tidak 1 official 1 atlet nih. Kalau bisa paling tidak 3 atlet atau 5 atlet 1 official tidak masalah. Kecuali memang yang pendaftarannya individu. Itu dihimbau seperti itu karena mengurangi kekuatan anak, apalagi untuk yang jarak 10 meter ini kan kalau 1 atlet 1 official nanti kemeruyuk gitu. Gitu kan. Ya. Sama mungkin menambahi 1 informasi lagi. Untuk besok ketika selesai kloter, mohon dengan sangat para ofisial tidak membawa anaknya tuh langsung pulang atau langsung keluar. Karena besok setelah selesai dari sesi, selesai kloter, anak-anak akan dibariskan untuk langsung menuju ke pengalungan medali bantalan setiap kloternya. Jadi mungkin bisa dibantu hanya mengondisikan alat, tapi anak-anak nanti setelah selesai itu tetap di shooting line terus dipandu oleh panitia untuk mengarah ke pengalungan medali bantalan. Jadi tidak ditarik dulu untuk meninggalkan shooting line, tapi silakan official bisa membantu untuk membereskan alat-alatnya ataupun yang lainnya. Anak-anak bisa menuju ke pengalungan medali bantalan. Jadi setelah selesai kloter seperti itu. Nanti akan ada panitia yang memandu. Itu, Coach. Siap. Terima kasih, Coach. Izin bertanya lagi, Coach Eka. Monggo. Untuk tadi kan berarti urutannya shooting, kemudian scoring, baru penandaan pengenaan arrow, baru pencabutan ya, Coach ya? Oleh official, dibantu official untuk yang kelas 1, 2, 3 ini. Dari official boleh nggak ketika sebelum mencabut kita mengambil gambar pengenaan arrow-nya dulu? Boleh nggak ya? Kita foto gitu. Sebelum dicabut? Iya. Setelah scoring, setelah ditandai, terus kita foto, boleh nggak ya? Sebetulnya itu kalau sudah di lapangan seperti itu tidak diperkenankan sih. Official sampai maju. Kalau misalnya official mengambil gambarnya di belakang, ketika ini kan boleh diperbolehkan official membantu mencabut arrow ya dari box ya. Nah itu ketika sebelum kita cabut, boleh nggak kita foto dulu gitu loh. Kita foto perkenaan arrow di box targetnya. Sebetulnya nggak masalah sih kalau untuk ininya tidak akan mempengaruhi apapun. Ya. Oke, tidak apa-apa ya. Terima kasih, Coach. Ya, tidak lazim, Oh, tidak lazim. Ya. Jadi dan ini pun tidak bisa untuk dijadikan pedoman di event-event berikutnya, tidak boleh. Karena ketika sudah seperti itu sudah dicatat tidak bisa diganggu gugat. Elektrik juga tuh elektrik masuk ke lapangan. Kalau secara rule ya. Oke. Kalau secara rule langsung berarti tidak boleh mengambil gambar ketika sudah masuk ke lapangan. Oke. Kalau gitu keputusan tidak diperkenankan. Iya. Oke, tidak diperkenankan gitu aja ya. Oke, terima kasih, Coach.
Kalau misalnya tidak berkenan dicatat oleh oleh scorer, boleh kok atletnya mencatat sendiri kalau sudah bisa mencatat sendiri atletnya. Nanti ada judge yang mengawasi juga, ada scorer yang mengawasi juga, seperti itu. Dan diharapkan nanti mohon diberikan pengertian ke semua atletnya pendidikan sejak dini, bahwa pada saat mencatat skor, tolong atletnya untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain agar tidak terjadi kecurangan atau manipulasi dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan perkenaan, seperti itu. Sebelum ke jenjang berikutnya, kita tanamkan sejak dini saling mengawasi, jadi tidak ini kan banyak juga nih yang di lapangan itu masih banyak yang atlet mencatat sendiri perkenaannya sendiri, yang lain asik dengan perkenaannya sendiri atau mengambil yang miss dan lain sebagainya. Nah ini mohon ditanamkan teman-teman sejak dini bahwa ketika proses pencatatan skor, satu mencatat yang lain mengawasi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Coach. Terima kasih. Iya, paham, Coach. Paham. Makasih, Coach. Sami-sami. Siap? Ya, Coach. Izin soalnya. Ya. Kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, apakah dalam satu lapangan besok untuk shooting line-nya? Untuk SD kelas 1, 2, 3 itu nanti ada di lapangan belakang. Jarak 10 meter itu akan terpisah dengan jarak 15 meter. Jadi 15 meter di depan, yang 10 meter di beda lapangan. Oh, begitu. Yap. Coach Eka mau tanya ini dari Abirawa. Ini kan kebetulan untuk kan ada yang kelas 1, baru kelas 1. Kemudian kalau biasanya yang kelas 4, 5, 6 itu kan udah menulis ulang sendiri gitu loh. Jadi menulis ulang sendiri itu ada rekapnya sendiri. Ya. Kalau untuk yang anak kelas 1 itu kan nulis angka aja kadang nggak jelas gitu. Apakah dari official bisa bisa menulis sebagai pengcoveran pada saat nanti hasil sesi terakhir, kan biasanya ada 10 menit untuk cross check apakah sudah benar sesuai, kalau misalkan belum sesuai dan sebagainya itu kan bisa dibanding seperti itu. Nah ini langkah dari panitia sendiri atau selaku penyelenggara untuk kelas yang TK 1 dan 2, 3 itu official bisa maju sampai 5 meter atau tetap stay di belakang, seperti itu. Pada saat proses pencatatan skor, official tetap stay di belakang. Kemudian nanti untuk TK SD 1, 2, 3 akan dibantu oleh petugas scorer. Nanti mohon diberi pengertian untuk yang SD 1, 2, 3 juga memperhatikan yang dicatat scorer juga dengan perkenaannya. Nah, seperti itu yang contoh aja yang anak saya itu kan kelas 1. Itu ya mohon maaf karena memang sekarang kan turahan dari COVID itu kan angka juga rada kacau kan gitu. Apalagi yang nah itu kalau nanti misalkan terima bongkoan artinya banding ya wis sakmono kan gitu atau seperti apa gitu. Kalau misalkan ada jarak 5 meter dan sifatnya tidak mengintimidasi penskoran atau dari skor sheet sendiri itu ya menurut saya silakan saja. Atau kalau misalkan sudah diskor kemudian ada orang tua atau pendamping yang bisa mencatat dulu sebelum dicabut, itu kemungkinan kan akan jadi pembanding nanti seperti itu. Atau gimana Coach Eka? Khusus yang TK SD 1, 2, 3 loh. Kalau 4, 5, 6 mungkin oke gitu. Biasa, mohon izin saja. Ya, boleh, silakan. Biasanya kan scorer itu akan mencatat terlebih dahulu. Biasanya kalau dua bantalan dikasih satu scorer itu akan mencatat di bantalan yang sebelah,
habis itu baru yang sebelahnya kan gantian gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, nanti setelah selesai semuanya, misalkan bantalan yang ada putranya kita masing-masing itu, kalau sudah selesai itu baru harusnya dicabut kan ya, harusnya dicabut. Nah, tapi kan ditandain dulu. Nah, waktu menandain dulu itu nanti official sebenarnya dari jarak yang agak lumayan itu kan sebenarnya sudah bisa nyatet juga ya perkenaannya, misalnya 10 berapa atau 9 atau berapa. Nah, nanti sebelum dicabut dicatat dulu aja kitanya nyatet sendiri aja. Biasanya saya gitu, nyatet sendiri sehingga nanti punya reng-rengan, nanti ketika pas akhir tetap bisa menghitung totalnya karena saya sudah menghitung sebelum itu dicabut, kira-kira gitu. Iya. Itu lebih nyaman sih dan itu nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau pas Iya. lagi skor menghitung terus kita maju ke depan memang tidak diperkenankan sebetulnya. Ya, tidak diperbolehkan. Betul, Gitu. Nanti betul kalau sekali. sudah selesai skornya, terus sudah boleh dicabut silakan. Nah, kita maju nggak apa-apa. Kalau nggak salah gitu ya Jessica ya, diperbolehkan ya Iya. official maju untuk membantu nyabut. Kalau sistemnya diperbolehkan seperti itu artinya yang bisa ke depan setelah pensokeran selesai berarti bisa ke depan full atau hanya sampai 5 meter di depannya. Sampai nyabut pun bisa. Boleh. Kalau sudah Sampai bantu dilaksanakan nyabutin ya. pencabut skor itu diperbolehkan untuk membantu mencabut, apalagi yang gitu. TKD ya. Ya. Oke. Itu. Ya, matur suwun. Nggih. Sudah terjawab ya? Nggih, sampun. Jadi mohon pengertiannya, kita berusaha melaksanakan rule yang ada, kemudian pendidikan sejak dini kita terapkan dari sekarang. Ya. Assalamualaikum. Tanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Coach Eka. Saya dari Abirawa Batang, Coach. Nah, ini kan saat ini kan memang alhamdulillah cuaca sudah mulai ke arah rawa ya. Jadi jarang terjadi hujan lagi. Tapi kalau terjadi gerimis atau hujan atau bagaimana, nanti misalkan belum selesai atau belum dilaksanakan sama sekali, karena kan ini full ya dari pagi sampai siang atau sore kan ada 4 grup dan nanti ada eliminasi. Mohon infonya Coach. Terima kasih. Ya, untuk cuaca itu kan memang di luar pikiran kita ya. Selama itu tidak ada badai, petir yang membahayakan, pertandingan tetap berlanjut. Nambahin info. Situasi. Oke. Oke, nambahin info untuk dari panitia sudah menyediakan tenda atau terop di syuting line. Jadi insya Allah kalaupun gerimis, hujan, anak-anak tetap nyaman ketika nge-shoot-nya. Dan ketika panas pun anak-anak tetap nyaman ketika nge-shoot karena sudah disiapkan tenda di syuting line-nya. Insya Allah aman. Ya, baik. Terima kasih panitia. Masya Allah. Ada tambahan lagi, tanya satu lagi nih. Ya. Jadi kalau misalkan anak panah yang misalkan ini ada atlet yang cuma bawanya 6 atau bawanya 7, kemudian ternyata pada saat proses rambahan 1, 2 aman, kemudian di rambahan ketiga ternyata ada yang patah 1 gitu. Apakah ada penggantian atau dihitung miss? Dihitung miss. Kalau memang tidak ada ini, karena sejak awal sudah ditekankan, sudah disampaikan bahwa satu seri itu 6 anak panah. Kalau misalnya dia tidak menembakkan 6, kurang dari 6 karena apapun, ya berarti tidak tercatat. Seperti itu. Jadi mohon diharapkan ada cadangan yang bisa digunakan ketika terjadi sesuatu dengan anak panah yang utama, yang seharusnya 6. Berarti enggak ada itu ya, misalkan kurang 1 nanti ada tambahan rambahan belakang itu enggak ada? Enggak ada, kalau untuk anak panah tidak ada.
Tapi kalau untuk kerusakan alat nanti bisa kita kerusakan alat di busurnya, kita akan berikan kesempatan penambahan dengan tentunya dengan lapor ya, lapor dengan masalahnya if apa IF ya. Cuman kalau misalkan anak panah yang dibawa ternyata mentok, kemudian ada yang punya teman dipinjam tapi warnanya berbeda, apakah itu bisa menggantikan atau tetap harus yang sama? Secara rule harus sama. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Secara rule harus sama. Kita berusaha seperti itu sesuai dengan rule. Nanti dikhawatirkan jika tidak sesuai akan dijadikan pedoman. Nah, itu berarti tidak menegakkan rule. Kita usahakan seperti itu, mohon pengertian. Oke. Terima kasih. Coach Eka izin bertanya. Yap. Untuk prosedur apabila anak panah mental itu bagaimana? Apakah satu anak panah mental langsung laporan atau selesai seri baru laporan? Terus satu lagi sama gimana kalau misalkan ada stabilizer yang nyenggol pemanah lain gitu? Apa yang harus dilakukan atletnya? Terima kasih. Ya. Kalau ada hal yang mengganggu, kita laporkan ke judge yang bertugas, yang terdekat. Ada line judge nanti yang akan mendampingi atlet di lapangan. Seperti itu. Bisa mengangkat tangan, sampaikan permasalahannya apa. Misalnya atlet lain mengganggu atau terganggu dengan atlet lain, itu disampaikan ke judge biar nanti disesuaikan, diatur kembali seperti itu. Kemudian kalau yang mantul ya, mantul itu bisa langsung lapor atau di akhir penembakan juga nggak masalah. Tadi ada yang mantul seperti nanti agak dicek lebih dulu oleh judge yang bertugas. Makanya penandaan itu penting, nanti mohon diingatkan untuk memberikan tanda atau ofisialnya pada saat mengambilkan anak panah untuk membantu atletnya, boleh dicek kembali penandaannya di target face-nya masing-masing. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Coach. Yap. Kalau misal atletnya setengah jam gitu baru sebelum lomba baru sampai sana, masih bisa ikut atau gimana, Coach? Soalnya mungkin ada kegiatan di paginya gitu. Sesuai jadwal, sesuai yang berjalan. Kalau misalnya terlambat, risiko ditanggung oleh atlet, oleh peserta. Jadi kalau misalnya sudah jalan 2 seri, misalnya atlet baru datang, ya tidak bisa menambah setelah selesai nambah 2 seri lagi, tidak, menyesuaikan dia dapat diikut di seri yang keberapa, lanjut seperti itu sampai selesai. Oh, jadi patokannya jam bertandingnya ya? Kalaupun ya, datang kita akan tapi bisa sesuai dengan di jam. Ya. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi? Teknis pertandingan? Diharapkan official tahu semua, tahu tentang rule. Kita belajar bersama dan kita patuhi bersama. Kita tegakkan bersama rule yang ada. Kalau ada permasalahan, kita bisa bicarakan baik-baik. Seperti itu. Mohon pengertian dan kerjasama yang baik dengan semua pihak.
Ada lagi? Kalau tidak ada nanti dilanjutkan Mau untuk tanya, teknis. Coach. Ya. Mau tanya, Coach. Misalnya stringnya putus, itu langsung disuruh ganti langsung atau nanti setelah selesai ramban ditambah ramban sendiri? String putus masuk IF ya, equipment failure. Nanti langsung lapor pasit. Lapor judge yang bertugas, judge minta waktu untuk perbaikan. Dan maksimal perbaikan adalah 15 menit atau setara dengan 2 seri. Maksimal. Setelah itu kembali lagi. Dan akan dilaksanakan tambahan setelah selesai 1 sesi tersebut. Ya, makasih, Coach. Mudah-mudahan lancar semua ya. Nggak ada masalah. Silakan. Mohon izin bertanya, Coach Eka. Ya. Mohon maaf. Nggih. Pertanyaan sangat mendasar karena saya dan anak saya, maksudnya anak saya baru sekali ini ikut panahan lomba. Ya. Mohon maaf. Itu maksudnya penandaan yang tadi disampaikan itu apa toh, Coach, maksudnya penandaan itu? Terima kasih. Ya, baik. Jadi setelah dilaksanakan penembakan anak panah, tet masuk ya, semua atlet masuk sesuai bel, tet masuk ke shooting lane. Nah, tet 1 baru boleh shoot, boleh memanah. Setelah bel 3 bunyi 3 kali, tet, maka semua atlet harus sudah selesai. Itu waktunya mengambil, tidak boleh memanah lagi. Kalau masih ada yang memanah, maka mendapatkan kartu merah. Jumlah perkenaan yang terbesar, skor yang terbesar dihilangkan jika sampai kelebihan waktu tapi masih memanah. Seperti itu. Kemudian termasuk ketika memanah lebih dari 6. Juga nilai yang terbesar nanti yang akan dihilangkan. Seperti itu. Nah, setelah memanah, semua atlet maju ke depan untuk melakukan proses pencatatan skor. Ditulis perkenaannya, dicatat dari angka yang terbesar terlebih dahulu sampai dengan terakhir yang terkecil. Kemudian dijumlahkan per seri. Kalau sudah selesai, dicatat semua atlet dalam satu bantalan. Kemudian perkenaan anak panah itu diberikan tanda. Tandanya boleh tanda silang pada umumnya, tapi harus mengenai perkenaan anak panah. Tanda silang atau tanda garis 1 tidak masalah, yang penting mengenai perkenaan anak panah itu. Tidak di sampingnya, tapi harus kena lubangnya, kena anak panahnya, seperti itu. Biasanya sih pada umumnya di cross. Nah, biar nanti ketika ada terjadi anak panah yang mantul, itu dapat terdeteksi mana nih yang belum ada crossnya, yang belum ditandai anak panahnya. Itu kan nanti akan ada bekas perkenaan anak panah. Nah, yang belum ditandai itulah yang diindikasikan itu adalah anak panah yang mantul. Seperti itu. Nah, terima kasih. Nanti kalau ya siap. Kalau misalnya anak panahnya ada beberapa yang belum ditandai di target phase-nya, ada yang mantul, maka kita akan ambil yang skor terendah. Itu konsekuensinya. Silakan, ada lagi? Coach, maaf nanya lagi. Untuk lapangan itu kita ada tutorialnya nggak? Maksudnya gambaran seperti apa? Ini posisi kitanya di sini, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, TK dan sebagainya gitu loh. Maksudnya gambaran out dan login-nya gitu. Ya, terima siap. kasih. Setelah ini, setelah
teknik perlombaan selesai, tidak ada pertanyaan lagi, akan dilanjutkan untuk penjelasan in-out-nya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan yang terkait dengan teknik perlombaan? Suara bantalan. Ya, tidak ada nggak? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu kami kembalikan lagi untuk sesi berikutnya. Silakan, Mister. Baik, terima kasih Ceceka atas penjelasannya. Semoga apa yang tadi disampaikan sudah jelas ya, Bapak Ibu semuanya, dan semoga kekhawatiran-kekhawatiran yang berkaitan dengan non-teknis semoga tidak terjadi, semuanya lancar sampai akhir. Gitu. Kemudian berikutnya akan kami share berkaitan dengan flow atau arah nanti di pertandingan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya, Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah muncul? Sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah ya. Ini untuk letak dari Global Islamic School 3 Yogyakarta. Jadi kalau saya zoom out sedikit dari arah Magelang atau dari Semarang, kemudian dari arah Solo, ataupun di sini ada Klaten. Nanti letaknya ada di ring road sebelah timur untuk dari di posisi dari patokan ring roadnya. Nanti dari Bandara Distripto itu masuk ke sebelah kanan, dan nanti letaknya tepat di samping ring road. Jadi nanti aksesnya insya Allah mudah untuk dijangkau seperti itu. Nah, kemudian nanti karena keterbatasan tempat karena kita menggunakan 2 lapangan, jadi untuk alur masuknya nanti Bapak Ibu bisa semuanya akan diarahkan masuk melalui ring road ya. Jadi nanti walaupun yang dari arah Selokan Mataram sini akan kami putar dulu, karena di sini nanti akan kami tutup untuk jalur masuknya, kemudian akan diputar untuk kembali keluar ke ring road dan akan masuk ke ring road seperti itu. Saya akan buka juga berkaitan dengan alurnya. Untuk yang letak insya Allah semua nanti untuk titik lokasinya juga sudah kami share di grup ya, nanti akan kami up lagi untuk lokasi titik lokasinya di grup. Kemudian sedikit gambaran yang ada di arena nanti di venue. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa semua kendaraan nanti akan masuk diarahkan melalui ring road. Jadi ketika misalnya ada datang dari sebelah sini, dari Selokan Mataram, juga dari nanti jalan Solo dari sebelah sini, nanti akan masuk ke ring road timur terlebih dahulu. Nanti kalau bisa amannya memang masuk melalui jalur lambat, karena di sini nanti putarannya cukup jauh kalau misal terlewat. Jadi begitu masuk ke jalur lambat, nanti ada jembatan di sebelah sini. Nah, semua alur masuknya seperti itu. Untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kemudian pintunya ada di sebelah utara, pintu masuk sebelah sini. Nanti akan parkir mobil semua akan berjajar paralel di samping-samping tepi jalan. Untuk parkir motor nanti akan masuk ke jalan sekolah. Kemudian nanti yang pertama akan ada setelah masuk belok kiri, ketika nanti penuh juga akan ada masuk di sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian setelah masuk nanti akan ada 2 tempat untuk registrasi. Untuk yang jarak 10 meter nanti registrasinya ada di lobi SD. Untuk yang jarak 15 dan 20 meter registrasinya akan ada di lobi TK.
nanti akan kami share denah ini ke grup juga. Juga nanti akan ada panitia yang bertugas untuk mengarahkan ketika Bapak Ibu sudah sampai ke venue di sekolah, nanti akan ada panitia yang mengarahkan kemana alur registrasinya, seperti itu. Kemudian setelah registrasi di masing-masing tempat, peserta semua akan diarahkan menuju ke lapangan depan, di lapangan 1 terlebih dahulu untuk melaksanakan upacara pembukaan terlebih dahulu. Jadi semuanya akan masuk ke lapangan 1 seperti itu. Nanti setelah selesai pembukaan, untuk yang jarak 4, 5, 6, yang grup pertama nanti akan stay di lapangan, yang lain bisa keluar, dan juga ada tenda penonton di sebelah sini. Nanti kami sediakan tenda penonton di sebelah sini, di sebelah selatan lapangan. Kemudian nanti semua garis merah ini adalah steril line, jadi semua tidak boleh masuk kecuali peserta dan official. Hanya satu peserta boleh didampingi satu official. Nanti akan kami minta untuk menunjukkan identitas yang juga nanti akan kami bagi. Jadi akan ada ID card untuk official, nanti di pintu masuk akan kami minta untuk ditunjukkan. Untuk yang 4, 5, 6 dan juga SMP nanti alurnya seperti itu untuk areanya. Kemudian yang untuk 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 yang jarak 10 meter, nanti setelah registrasi di sini akan masuk ke lorong dan menuju ke lapangan 2. Nanti venue-nya di belakang. Seperti ini lokasinya, di belakang sekolah, di dalam tengah sekolah. Sama, nanti akan ada penjaga di sebelah sini untuk mengarahkan bagi yang boleh masuk ke area venue sini hanyalah peserta dan satu official. Nanti ditunjukkan dengan kartu peserta dan juga kartu official, seperti itu. Nah, bagi yang tidak sedang bertanding ataupun penonton, karena mungkin ada official, ada pendamping, ada bapak, ibu, adik gitu. Nanti untuk yang lapangan 1 bisa menunggu di tenda penonton tadi. Kemudian untuk yang lapangan 2 nanti akan kami arahkan menuju lantai 2. Di sini ada tangga untuk naik, berarti di sini ada lantai 2. Kemudian di sini ada selasar, di sini semua ini bisa digunakan diakses untuk menonton di sebelah sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk tempat transitnya, jadi nanti di basement kami, di area basement bawah, nanti juga ada hall yang kosong bisa digunakan untuk transit. Di samping musola, nanti musolanya sebelah sini. Untuk yang di lapangan 10 meter, nanti di lantai 2 ada sekitar 4 atau 5 ruang kelas yang akan juga kami buka untuk nanti bisa digunakan untuk transit, istirahat, nanti bisa masuk ke dalam ruang-ruang kelas tersebut. Seperti itu. Ruang kelasnya masih kosong, jadi belum ada sudah kami setting untuk tidak ada kursi, tidak ada meja, jadi semuanya masih kosong, nanti bisa diakses untuk bisa tempat istirahat. Seperti itu, ya. Kemudian nanti untuk keluarnya yang jarak seperti tadi yang disampaikan, berarti setelah melakukan shoot dari lapangan nanti peserta akan dibariskan dan akan dibawa menuju ke tempat penyerahan medali bantalan di sebelah sini, kembali ke depan tempat registrasi. Untuk yang jarak 10 meter, nanti karena aksesnya di sini untuk masuk, nanti keluarnya ada pintu di bawah sini untuk menuju ke tempat medali bantalan. Seperti itu untuk gambaran dari kami berkaitan dengan tempat dan juga flow atau nanti alur peserta dari awal masuk, registrasi, kemudian di pertandingan, dan juga sampai ke penyerahan medali bantalan. Itu. Nanti untuk upacara penutupan yang di akhir, letaknya ada di lapangan 1. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk upacara pembukaan, kami harapkan untuk bisa semuanya kami harapkan untuk bisa mengikuti upacara pembukaan seperti itu di waktunya seperti yang sudah diterapkan di jam 7:30. Nanti untuk yang kloter untuk yang grup pertama otomatis idealnya harus sudah sampai ke lapangan karena kita akan mulai jam 8, jam 7 sudah registrasi. Sebelum itu lebih bagus, nanti akan kami arahkan untuk mengikuti upacara pembukaan dulu di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu, nanti juga denah akan kami share begitu juga dengan share location. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan arah dan juga lokasi?
izin bertanya, Coach. Ya, silakan. Kalau kami dari arah Solo naik kereta, itu turunnya di stasiun mana, Coach? Maaf. Untuk yang terdekat, saya kurang tahu. Info terakhir memang sebenarnya stasiun paling dekat adalah stasiun Maguwoharjo. Tapi terakhir saya dapat info itu untuk stasiun Maguwo sekarang sudah ditutup ya. Nanti mungkin bisa di-cross check lagi ya Bu, mohon maaf. Karena kalau tidak stasiun Maguwoharjo, kalau misal masih bisa, kalau tidak berarti nanti turunnya di stasiun Lempuyangan. Itu untuk yang paling dekat. Kira-kira Iya. kalau dari Lempuyangan berapa lama, Coach, kalau kita naik Grab gitu? Setengah jam lebih kan? Naik Grab untuk jam segitu di hari Sabtu tidak sih, 20 menit, 15-20 menit sudah sampai. 15-20 maksimal setengah jam berarti ya. Ya, Siap. setengah jam sampai spare waktu setengah jam lebih aman. Karena itu di hari Sabtu, semoga tidak macet di pagi hari. Berarti di pertama di Meguwo, nanti kalau ternyata tidak turun di situ, berarti di Lempuyangan gitu nggih? Lempuyangan, ya lebih dekat di Lempuyangan. Siap, nggih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau nanya Coach, ini yang tadi tempat untuk istirahat atlet, kita kan pasti sambil menunggu hasil. Kadang-kadang kan namanya anak-anak kan udah rewel tuh, kepanasan dan sebagainya. Boleh ya kalau misalnya kita bawa anak-anak ke situ supaya nggak capek atau istirahat aja ya? Boleh. Iya Bu, di tempat tadi di basement, di hall, kami ada di hall juga, di basement ada, di ruang kelas di lantai 2 juga ada untuk yang 10 meter. Tapi misal memang mau nonton yang nyaman yang mana, monggo bisa cari. Kami juga menyediakan stand-stand makanan nanti di dekat tempat apa namanya, di sebelah selatan tadi, selatan dari tempat penyerahan medali bantalan, situ juga ada tempat-tempat makan, nanti bisa monggo dinikmati bersama. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Sudah ya, insya Allah. Coach Eka? Ya. Sudah Izin, ya? izin Coach, maaf, baru kepikiran. Oh ya, silakan. Enggak. Itu kan yang misalkan atlet kami ke bagian grup 1 pagi. Nah, itu sampai selesai mungkin setengah 10 udah selesai ya Coach ya. Itu bisa nggak kami keluar sebentar dari area kompetisi, area lomba, nanti kita kembali lagi setelah mendekati mungkin pada asar gitu, bisa? Ya, bantu jawab, Mr. Galang. Ya, silakan Mr. Untuk teman-teman yang misal masuk ke juara kualifikasi, dia masuk quarter pertama kok. Kira-kira ada harapan untuk masuk juara kualifikasi, itu bisa misal untuk meninggalkan arena dulu, nanti kembali di jadwal mendekati jadwal UPP, misal seperti itu nggak masalah. Adapun untuk yang juara bantalan itu seperti yang sampaikan, jadi anak-anak setelah selesai sub tambahan ke-6, setelah tanda tangan, ekspor semuanya, nanti akan langsung dibariskan untuk penyerahan medali bantalan. Seperti itu. Oke, tapi setelah itu boleh kita keluar sebentar ya, Coach? Nggak perlu harus menunggu di lokasi ya? Ya. Oke. Boleh. Oke, Ya, terima boleh, kasih. silakan. Ya, kemarin saya baca di grup, kayaknya ada yang mau mancing, ada yang mau kemana dulu, jadi silakan. Mau di Jogja, Coach. Iya. Terima Silakan, kasih, Pak. Coach. Ya, sama-sama. Oh ya, tadi ada yang terlewat sepertinya saya. Ada pertanyaan yang terlewat. Jadi waktu koreksi ya, waktu koreksi setelah dibacakan skornya tetap ada, kita berikan waktu 5-10 menit. Kalau misalnya untuk cross check skor. Jawab pertanyaan siapa tadi, saya lupa. Oh iya, jadi tetap setelah proses scoring, kemudian kita bacakan juga hasil perolehan skornya. Biasanya 5 besar atau 10 besar nanti dibacakan oleh DOS. Nah, untuk hasil selengkapnya bisa dilihat di papan pengumuman. Diberikan waktu 5-10 menit untuk koreksi skor. Jika dalam waktu yang sudah diberikan tidak ada koreksi, maka hasil yang sudah dibacakan adalah hasil yang sah. Seperti itu.
Coach, ini sekedar saran ya Coach, soalnya setiap kadang-kadang sebelum-sebelumnya yang sudah pernah ikut lomba, kadang-kadang tuh mix sound-nya itu nggak kedengeran nih Coach. Kalau informasinya nggak hanya lewat, maksudnya nggak di mading, tapi juga dikirim ke grup, bisa kan Coach? Misalnya kayak gitu. Ya, nanti diusahakan, dikondisikan. Menambahkan, Mr. Galang, untuk teman-teman, ya, demi kelancaran, harapannya nanti misalnya yang kebagian kloter 2, itu setidaknya 1 jam sebelum event itu sudah standby di sana. Jadi ketika kloter 1 selesai, kloter 2-nya sudah siap-siap untuk memasuki ke arena. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini kalau yang jadwalnya siang itu apakah harus ikut upacara juga, upacara pembukaan gitu? Ya, kalau untuk yang siang, kami himbau, kami harapkan untuk bisa ikut upacara di pagi hari, karena nanti apa namanya bisa melakukan registrasi terlebih dahulu kan mungkin lebih aman seperti itu ya dari pagi seperti itu. Ya. Tapi kan ini kebetulan anaknya kan sekolah, masih pendalaman materi kan SMP kelas 3. Seandainya yang registrasi saya gimana? Ya orang tuanya gitu. Oh iya, nanti di registrasi karena juga harus ada checking alat, betul ya Coach ya? Kayak di registrasi juga harus checking alat, jadi Cek alat nanti bisa di ini aja, di shooting lane. Berarti saya waktu registrasi saya bawa alatnya, tapi anaknya kan nggak bisa ikut karena masih di sekolah gitu loh. SMP ya Bu ya? Iya, SMP kelas 3. SMP kelas 3. SMP masih. SMP kan mainnya di kloter 3 atau kloter 4 ya. Monggo diatur waktunya 1 jam sebelumnya lah sudah hadir kayak gitu. Oh iya. Oke. Jadi tidak harus misalnya habis lover nih mainnya 12:30. Nggak harus jam 7 sudah sampai di lapangan, tidak harus seperti itu. Yang penting aman nanti ketika sudah jamnya, sudah ada, sudah siap seperti itu aja. Tidak wajib Bu untuk yang... tidak wajib. Okay. Tapi kan waktu checking alatnya pagi itu ya sekalian registrasi gitu ya? Ya nanti ya di pagi ada, tapi tetap tim registrasi nanti akan tetap standby sampai akhir acara seperti itu. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih Coach. Ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Coach, mau bertanya. Ini kebetulan anak saya itu ada 2 anak ya. Yang pertama anak saya ikut yang grup 1 yang jam 8 sampai jam 9.20. Terus anak saya yang kedua ikut yang grup 2 SD kelas 1, 2, 3 jam 9.30 sampai 10.35. Nah, itu kan sangat mepet tuh waktunya ya. Jadi saya masih nemeni anak saya yang pertama di lapangan depan. Kemudian saya harus langsung lari ke lapangan yang di dalam gitu. Nah, itu registrasinya apakah sekalian pagi aja semuanya atau 1 jam sebelumnya? Karena kalau 1 jam sebelumnya, yang kedua pasti nggak akan cukup gitu ya. Jadi mohon arahannya lebih baik seperti apa, Coach. Terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya kalau 1 jam sebelumnya itu adalah jam aman ya, agar tidak terlambat. Tapi monggo diatur saja, itu tidak wajib 1 jam itu harus sudah ada, itu tidak saklek seperti itu. Intinya adalah pada saat pertandingan itu sudah siap, pada saat jadwalnya itu sudah siap. Pertandingan itu bisa maju, bisa mundur. Nah, kalau misalnya yang kloter pertama cepat kayak gitu,
Kemudian ada kemungkinan kloter berikutnya maju seperti itu. Nah, itu untuk ngawekannya seperti itu dihimbau datangnya lebih awal tuh sebetulnya seperti itu. Oh iya. Tapi kalau misalkan Iya. grup 1 itu selesai lebih cepat gitu. Grup 1 agak lambat nih selesainya. Kemudian kebetulan grup 2-nya udah mau mulai, padahal saya masih nemenin anak saya yang di grup 1. Nah, itu anak saya SD kelas 2 bingung ya kemana gitu. Gimana? Diatur aja. Kan ada official juga bisa. Officialnya hanya saya sendiri, Coach. Iya. Mungkin mulainya grup bersamaan ya, Coach, antara yang di luar dengan yang di dalam ya. Iya, kalau sarannya depan belakang harus berbarengan. Gitu. Iya. Monggo kalau untuk registrasi diatur di awal aja, nanti untuk yang mulainya, Coach? Mulainya nanti tetap kita akan lihat di kondisi di lapangan seperti itu. Jadi tetap sama. Nah, kalau misalnya ada seperti itu ya monggo diatur aja. Ya, saya khawatirnya itu aja sih, Coach. Yang keduanya udah mulai, yang pertamanya belum selesai. Wah, ini anak saya pasti akan kehilangan berapa seri kan? Gitu. Ya, terima kasih, Coach. Kita akan cek kok sebelum mulai kita akan cek atlet, cek kehadiran, cek posisi, cek alat seperti itu. Ya, terima kasih, Coach. Ya, nanti untuk yang misal ada 2 peserta seperti itu, 2 anak yang ikut bersamaan, nanti untuk registrasi bisa di awal semua, Pak. Nggak harus nunggu yang sebelum yang kloter pertama dulu, terus baru nanti registrasi yang grup 2, nanti di awal sekalian berdua saja nggak apa-apa, biar mungkin lebih enak, lebih tenang gitu. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah semuanya sudah tersampaikan. Nanti informasi-informasi yang tadi kami sampaikan juga akan kami share kembali ke grup untuk berkaitan dengan flow dan lain sebagainya. Kami juga menyampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi untuk technical meeting pada malam hari ini. Saya sudah kirim kembali untuk bisa mengisi Google Form untuk presensi technical meeting. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Insya Allah semua cukup. Coach Eka, Mr. Holis, ada tambahan lagi atau sudah? Cukup. Sudah, baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, technical meeting pada malam hari ini sudah berjalan dan tanpa kendala apapun. Semoga nanti kita dalam keadaan sehat selalu sampai menuju ke hari H, sampai pulang ke rumah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Mari kita tutup untuk agenda technical meeting pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kembali Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf juga selama technical meeting ini barangkali ada kesalahan kata dari kami. Kemudian juga kami tunggu nanti kehadirannya di hari Sabtu seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live lah, Coach. Ya, silakan. Monggo. Izin live, Coach. Izin live, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Izin live, Coach. Terima kasih, Bu. Langsung keluar. Izin live, Coach.
Terima kasih ya Bu. Tak melu live, Mister. Ya, lanjut di grup dulu ya. Nggak Siap, boleh, siap. Mister. Holis nggak boleh tuh. Oh, Mister Khalid belum boleh. Mister Khalid belum boleh. Besok kan Pak Rodi besok. Mbak Eka besok pagi bisa berangkat ke Jam berapa? jam berapa Mister Salam? Ya, kalau ini sih karena yang pagi itu kan apa namanya? Saya izin tutup dulu sebentar ya Bapak Ibu karena kita kan udah keluar Mister Khalisnya. Pak Zaki sini sekolah. Bentar Miss Eka, tak panggil lagi. Kita koordinasi sebentar mumpung pas ini. Nah, ini masih direkam nih loh. Oh iya, tak stop recordingnya ya. Oke. Iya. Oke. Stop recording dulu ya Pak Zaki.